Datang di Das TV. Ada gugatan mobil SMK ke Pak Jokowi. Pertanyaannya itu kan, kenapa itu bisa terjadi? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ya mungkin rakyat terlalu berharap bahwa ada mobil yang buatan bangsa kita sendiri, sehingga udah bagaimanapun caranya ya kita menantikan perkembangannya dari mulai hari ke hari untuk kita bisa miliki dan kita bisa kembangkan, dari mulai mobil sederhana menjadi mobil yang sangat canggih. Sehingga apabila semuanya terbuat dari dalam negeri, bukan produk impor, diharapkan kan harganya kan bisa bebas biaya impor, ya intinya ya bisa lebih terjangkau, lebih murah. Kemungkinan yang selanjutnya, rakyat itu sudah bangga, udah bercerita dengan siapa kalau kita tuh akan punya produk mobil sendiri. Setelah ditunggu-tunggu kehadirannya, ternyata tidak jadi, tidak sampai ke masyarakat, ataupun permintaan lebih banyak dari apa yang diproduksi oleh pabrik itu sendiri. Dan yang terakhir itu mungkin level kekecewaan yang tinggi dari masyarakat, bahwa harapannya kan mobil kita sudah ada, ya bagaimanapun kita akan memiliki mobil yang bisa memindahkan barang atau orang dari tempat satu ke tempat yang lain tanpa kehujanan dengan milik sendiri. Terus kenapa kita bisa gagal? Apa yang menjadi penyebab utama kegagalan dari mobil SMK ini? Kegagalan tersebut karena tidak bisa menjual, tidak bisa produksi, tidak bisa menjalankan perusahaan. Kenapa tidak bisa? Apakah tidak ada tenaga kerja yang mampu, yang bisa mengenai teknologinya, atau tidak ada kemampuan di bidang modal, permodalan, atau ada hal yang lain yang umpamanya regulasi yang ditahan, atau mungkin ada lagi yang lain. Kemudian siapa yang tidak bisa? Apakah direktur utamanya, atau komisarisnya, atau karyawannya, atau pemerintahnya yang nggak menerima, atau masyarakat yang tidak bisa menerima mobil SMK? Tapi kalau wujudnya sudah ada, pabriknya sudah ada, mobilnya sudah ada, sudah berjalan, berarti perizinannya, regulasinya, teknologinya, karyawannya, semuanya sudah mampu untuk membuat. Tinggal manajemen bagaimana cara mengelolanya agar bisa berkesinambungan, bisa mengikuti tren model, bisa mengikuti kemauan masyarakat, dan dari segi permodalan pun bisa terbalas, artinya bisa balan antara yang diproduksi dengan yang dijual. Kemungkinan yang terakhir adalah tidak ada orang yang betul-betul fokus untuk menjalankan bisnis ini. Orang yang fokus di bidang ini harus menjiwai setiap sistem, dari mulai pembangunan pabrik, pemasaran, penjualan, hingga pemeliharaan, hingga sales after service after sales, dan lain-lain. Itu harus betul dilakukan dengan jatuh bangun. Bukan perjalanan yang mudah untuk mendirikan sebuah perusahaan yang panjang. Banyak contoh di negara lain yang mobilnya dari awal sampai sekarang berjaya dengan harga yang tinggi. Itu juga butuh fokus, butuh keseriusan. Kalau menurut saya sih tidak perlu campur tangan pemerintah lebih jauh. Biarkan perusahaan itu berjalan secara normal, bersaing secara normal, mengembangkan riset secara normal.
biarkan dia bersaing melawan saingannya masing-masing dengan kehandalan sendiri. Saya rasa itu lebih baik. Jikapun itu nantinya akan berhasil, maka itu adalah hasil dari kegigihan tim perusahaan mobil SMK itu sendiri di dalam menjalankan. Sementara pemerintah cukup jangan mengganggu regulasinya aja. Semuanya dinormalkan. Bagaimana selanjutnya dan bagaimana solusinya, lihat video kami di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton.